Rekan-rekan, kali ini kita akan membicarakan tentang sosial dan moral. Saya meyakini rekan-rekan tentu akan menghadapi satu kondisi khusus di mana kedua kegiatan ini seakan-akan satu. Padahal ini memiliki dimensi yang berbeda antara sosial dan moral. Baik, saya ingin menjelaskan tentang satu hal tentang moral. Itu tidak hanya hubungannya dengan tindakan. Ya, kalau hanya dengan tindakan kita berpikirnya hanya pada saat kita menjadi diri kita sendiri. Kita beradab tentunya memang ada legus atau yang ada yang dari internal yang kita sikapi. Namun tentunya ini tidak bisa kita bangun dari konstruksi seperti itu saja. Moral ini sangat juga tergantung dengan konstruksi hubungan dengan orang lain. Rekan-rekan semuanya, kita memang dalam batasan imajinasi bahwa moral terhubung dengan orang lain pada saat kita berada bersama orang lain. Ya, sangat amat imajiner. Namun ini bisa dirasakan pada saat orang itu melakukan penilaian terhadap kita. Bagaimana moral lawan kita dan sebagainya. Berarti itu sangat menyangkut dengan hubungan. Oleh karena itu, bagaimanapun kita membicarakan moral, itu sebenarnya tidak hanya dari konsep kita saja, tetapi ini menyangkut semua tindakan kita. Baik apa yang kita sedang pikirkan, baik itu sudah menjadi ide, bahkan sampai menjadi kenyataan, itu semuanya moral. Nah, kadang-kadang kita masih berpikir moral ada di diri kita, sehingga hubungan dengan manusia, hubungan dengan orang lain bahkan tidak terpikir. Kadang-kadang kita merasa saya berbuat ini ada alasannya. Ya, itu ya betul, dan itu tidak bisa terbantahkan. Semua kegiatan kadang-kadang kita menganggap itu sudah masuk hal yang jelas dan rigid, yaitu tindakan kita ada alasannya. Namun tidak sesederhana itu, karena kita berada di lingkup yang di mana orang-orang juga berada, termasuk siswa kita. Sehingga moral yang kita wujudkan seperti suri teladan, memberi suri teladan, itu bisa saja itu memang tercetus dari diri kita sendiri, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial siswa kita. Maka sebagai guru perlu menjelaskan dan perlu mengimplementasikan moral yang baik dalam konstruk kehidupan pembelajaran, itu menjadi junjungan utamanya. Ya, memang kalau itu kita sebut dipikirkan atau tidak, memang seperti itu. Namun kita akan menjelaskan tentang karakter itu. Ya, ciri-ciri karakter yang terbentuk. Ciri-ciri karakter itu sudah terbentuk dan itu sudah muncul. Itu jelas pada saat terjadi interaksi. Memang karakter fighting, misalkan penyerang dan sebagainya, itu muncul pada saat komunitas-komunitas anak-anak yang memang sudah ada niatan untuk membuli, misalkan seperti itu. Jelas itu sangat berhubungan erat dengan sosial. Jarang sekali itu muncul ketidakterlibatan hubungan sosial. Termasuk orang yang sangat penyendiri sekalipun, itu pasti memiliki alasan kenapa dia menyendiri. Tentunya ini ada hubungannya dengan sosial mereka. Nah, itulah semua tindakan
yang terhubung dengan lingkungan kita itu disebut hubungan sosial. Jadi di sini jelas sudah bahwa moral itu tidak hanya mengurusi per individu, tidak hanya mengurus masalah-masalah yang sifatnya individual, tetapi juga menjelaskan tentang hubungan yang terjadi. Jadi moral komunitas kelas misalkan. Jadi jelas sudah bahwa kita harus memasukkan pembelajaran moral ke dalam tujuan pembelajaran kita, karena ini bukan saja perspektif individu, tetapi bisa menyangkut perspektif komunitas. Rekan-rekan, kalau kita membicarakan mengenai perilaku moral dan sosial, dalam tanda kutip ini kita akan melihat kualitasnya, maka ini adalah sebuah pengukuran yang kita anggap paling baru atau kekinian atau terakhir, dan itu identik satu sama lain. Biasanya dalam satu komunitas kita bisa ngecap anak ini, wah ini gerombolannya si berat. Oh, kenapa? Identik, gaya-gayanya hampir sama kelompok ini. Nanti akan melihat, oh perilaku moralnya, moral dan sosialnya itu akan terwujud dalam konstruk ini. Saya juga sependapat jika seseorang mengatakan itu urusan masing-masing. Kita tidak perlu dan kita tidak mungkin membina karakter komunitas. Baik, ini hanya masalah eskalasi atau skala prioritas kita. Apakah tujuan pembelajaran kita sampai di sana atau tidak? Hanya itu. Jadi bukan perkara perilaku moral sosial ini tidak menjangkau komunitas, tidak. Tetapi ini lebih pada keputusan Anda dalam membangun etika. Apakah ini memang khusus hanya untuk one person atau satu orang saja? Apakah ini akan melibatkan perilaku moral bersamaan dan sebagainya, dan itu bisa dianalisis dengan baik. Itu merupakan kegiatan yang untuk melihat keidentikan satu sama lain. Rekan-rekan, saya memang menjadi sebuah trading ya, atau istilahnya branding ya. Kadang-kadang sekolah itu karena memang sebenarnya memiliki visi ya, VTMS ya, visi, misi, tujuan dan strategi. Jelas-jelas bahwa sekolah itu menjadi kehidupan komunitas sekolah itu, dan bisa dicap secara moralnya. Bahkan sekolah ini secara moralitas seperti itu bisa. Secara etik memang bisa, karena itu merupakan komunitas ya sekolah. Jadi bukan hanya kelas. Kelas juga bisa, teman, itu komunitasnya bisa satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu kita bisa saja membangun konstruksi bahwasannya moralitas itu bisa dibangun secara kolosal. Misalkan satu perguruan tinggi, misalkan membangun karakter perguruan tinggi X, membangun karakter sekolah X, dan lain sebagainya dan sebagainya. Tentunya hal ini nantinya akan mempengaruhi hasil lulusan. Dia akan memiliki sebuah moralitas yang kompleks. Nah, inilah yang kita harus sadari, bahwa pembelajaran itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ini pembelajaran di kelas, ini pembelajaran di luar kelas, atau ini pembelajaran yang dibangun di sekolah, dan ini pembelajaran yang dibangun di luar sekolah. Hal itu tidak mungkin, dikotomi itu sudah tidak mungkin lagi. Oh, ini merupakan hasil dari luar sekolah,
Tidak bisa, karena internalnya yang dididik adalah siswa itu. Jadi tidak mungkin kita memisahkan begitu saja. Makanya beberapa orang juga ikut mewarnai kehidupan pembelajaran di luar sekolah. Banyak ia membangun keputusan untuk membuat pekerjaan rumah mungkin dan lain sebagainya. Banyak. Jadi seseorang ini bisa membangun perilaku pembelajaran, membuat moral yang dia bisa berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tentunya ini tidak mungkin kita bangun secara instan. Yang jelas ini akan merusak moralistik apabila kita berpikiran sempit. Dan saya mengakui tanggung jawab atas kegagalan itu menjadi faktor yang terbaik untuk mengurangi kita dalam konflik-konflik selanjutnya. Pertanggungjawaban secara moral itu merupakan unsur tertinggi karena dia sudah mampu bertanggung jawab. Apalagi mempertanggungjawabkan sebuah kegagalan, itu tidaklah mudah. Bahwa setiap tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan itu hampir semuanya sekarang ini adalah karakter moral. Jarang sudah dalam semua unsur ini kita buat habis dengan kognitif keseluruhan, kemampuan kognitif, psikomotor, afektif dan sebagainya. Ini tiga-tiganya itu sudah menjadi satu kesatuan. Karena hampir semuanya satuan pendidikan maupun perguruan tinggi itu semuanya adalah membangun karakter. Rekan-rekan yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membangun pandangan saudara tentang etika-etika pembelajaran yang mungkin perlu kita ketahui. Ya, saya yakin rekan-rekan akan memiliki seperti itu. Terima kasih rekan-rekan, semoga selalu sehat.